Assalamualaikum, semangat pagi, salam sehat untuk kita semua. Kembali dengan Bu Fitri Widaswari, kita akan membahas kembali materi pelajaran ekonomi kelas 10, yaitu bab peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Nah, untuk bab ini kita akan bagi menjadi beberapa subbab, di antaranya produksi sebagai kegiatan ekonomi, distribusi sebagai kegiatan ekonomi, konsumsi sebagai kegiatan ekonomi, pelaku-pelaku ekonomi, peran pelaku ekonomi, dan juga model diagram interaksi antar pelaku kegiatan ekonomi. Nah, untuk kesempatan kali ini, kita akan membahas dua subbab terlebih dahulu, yaitu produksi sebagai kegiatan ekonomi dan distribusi sebagai kegiatan ekonomi. Selamat menyimak. Masuk ke subbab yang pertama, yaitu produksi sebagai kegiatan ekonomi. Nah, pasti semua sudah tahu ya, apa itu produksi? Produksi yang jelas menghasilkan suatu benda, itu sudah pengertian produksi yang benar. Atau menciptakan sesuatu yang baru, menambah nilai guna, sehingga bisa memenuhi kebutuhan kita. Itulah kegiatan produksi. Dan kegiatan produksi sendiri itu ada dua, produksi barang dan juga jasa. Dan kemudian apa itu tujuan produksi? Kalau secara umum tujuan produksi itu jelas untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dan kalau secara khusus terbagi menjadi dua, bagi produsen dan bagi konsumen. Kalau bagi produsen, tujuan produksi jelas untuk memenuhi atau menambah atau meningkatkan keuntungan. Dan kalau bagi konsumen, itu untuk benda pemuas kebutuhan. Selanjutnya, kita akan membahas faktor-faktor produksi. Nah, faktor-faktor produksi ini ada 4, yaitu yang pertama faktor produksi alam atau nature research, yang kedua faktor produksi tenaga kerja atau labor, yang ketiga faktor produksi modal atau capital, yang keempat faktor produksi keterampilan atau skill. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, faktor produksi alam atau natural research, seperti misalnya dalam proses produksi kita butuh udara, kita butuh air, sinar matahari, barang tambang, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, faktor produksi tenaga kerja atau labor. Nah, kalau tenaga kerja ini terbagi menjadi beberapa golongan. Contohnya seperti terbagi atas kualitas tenaga kerja. Itu ada tenaga kerja terdidik, terampil, tidak terdidik, dan tidak terampil. Kalau tenaga kerja terdidik, itu dia melalui pendidikan tertentu agar ia memiliki keahlian. Contohnya dokter, insinyur, akuntan. Kemudian untuk tenaga kerja terampil, artinya dia butuh keterampilan lewat kursus, lewat latihan seperti itu. Contohnya tukang las, tukang jahit. Kemudian untuk tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terampil, artinya dia tidak perlu melalui pendidikan dan kursus, contohnya seperti penjaga sekolah, penyapu jalan, seperti itu. Kemudian tenaga kerja berdasarkan sifatnya juga terbagi dua, yaitu tenaga kerja rohani dan jasmani. Kalau rohani dia menggunakan karsa rasa, misalnya konsultan, pengacara. Kemudian tenaga kerja jasmani dia menggunakan fisik, misalnya pengayuh beca, sopir, dan sejenisnya. Kemudian faktor produksi berikutnya yaitu faktor produksi modal. Kalau faktor produksi modal juga terbagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama, berdasarkan sumber, ada modal sendiri, ada modal asing. Kalau modal sendiri jelas berarti dari perusahaannya sendiri. Kalau modal asing berarti dari luar perusahaan. Modal sendiri misalnya setoran dari pemilik. Kalau modal asing misalnya pinjaman dari bank atau hasil penjualan obligasi. Begitu. Kemudian pembagian modal berdasarkan bentuk. Ada dua. Yang pertama modal konkret, yang kedua modal abstrak. Kalau konkret itu bisa dilihat modalnya, misalnya mesin-mesin kendaraan. Kemudian kalau modal abstrak itu tidak bisa dilihat, misalnya hak cipta. Kemudian pembagian modal berikutnya berdasarkan sifat. Ada dua juga. Yang pertama modal tetap, yang kedua modal lancar. Kalau modal tetap ini bisa digunakan berulang-ulang. Contohnya mesin-mesin. Kalau modal lancar ini hanya bisa digunakan satu kali dalam proses produksi. Contohnya bahan-bahan baku. Nah, faktor produksi berikutnya yaitu faktor produksi keterampilan atau skill.
Jelas kalau keterampilan ini sangat dibutuhkan dalam faktor produksi untuk meningkatkan produktivitas kerja kita. Selanjutnya, teori perilaku produsen. Nah, yang pertama yaitu klasifikasi. Untuk tujuan analisis proses produksi, faktor produksi ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, faktor produksi tetap dan faktor produksi variabel. Kalau faktor produksi tetap itu yang tidak dapat diubah jumlahnya dalam waktu tertentu, misalnya gedung, mesin, kendaraan. Kalau faktor produksi variabel itu yang dapat diubah dengan cepat dalam jangka pendek, misalnya tenaga kerja dan bahan baku. Kemudian berikutnya fungsi produksi. Kalau fungsi produksi ini menunjukkan hubungan antara input dan output. Input itu apa? Input itu masukan, kalau output itu keluaran. Misalnya, contohnya itu pas saat proses produksi mebel. Inputnya itu ada papan, balok, cat, mesin-mesin. Kalau outputnya atau hasilnya itu ada meja, kursi, lemari, seperti itu. Nah, jadi fungsi produksi ini adalah kombinasinya. Atau ditulis dengan persamaan, Q atau quantity, jumlah produk yang dihasilkan, itu adalah function atau simbol persamaan fungsionalnya, kombinasi antara capital, modal, L, labor atau tenaga kerja, R itu raw material atau bahan baku, T itu technology atau teknologi. Kemudian faktor produksi dua variabel. Kalau dua variabel itu dikenal dengan istilah kurva isokuan, atau yang berasal dari kata iso itu sama, kuan itu kuantitas, jadi sama banyaknya, seperti yang digambarkan di kurva dan juga yang ada di tabel. Jadi kita dapat melihat untuk menghasilkan 50 unit output itu dapat digunakan dengan beberapa kombinasi. Misalnya kombinasi A itu dengan 8 modal 1 tenaga kerja, kombinasi B 4 modal 2 tenaga kerja, dan seterusnya. Jadi semua kombinasi tersebut sama-sama menghasilkan output sebanyak 50 unit. Kemudian berikutnya, perluasan produksi. Nah, jadi penambahan hasil produksi itu dapat dilakukan dengan jalan menambah faktor produksinya atau dikenal dengan istilah ekstensifikasi atau meningkatkan produktivitas faktor produksi yang ada atau intensifikasi. Nah, untuk peningkatan produksi ini harus memperhatikan dua hal. Yang pertama, keterbatasan faktor produksi. Karena setiap daerah itu memiliki SDA yang berbeda, sumber daya alam yang berbeda. Misalnya, Pulau Jawa dan Bali itu memiliki perkembangan penduduk yang begitu pesat sehingga lahan pertanian itu menjadi sangat terbatas. Kalau meningkatkan hasil pertanian itu tidak mungkin dengan membuka lahan baru, maka yang paling tepat itu dengan cara intensifikasi. Kemudian yang kedua yaitu besar kecilnya pengaruh penambahan input terhadap output. Jadi agar kuantitas output itu dapat meningkat, kita perlu memilih kombinasi input yang tepat. Berikutnya, produk total, produk marginal, dan produk rata-rata. Kalau produk marginal itu penambahan output, jadi penambahan 1 unit faktor produksi variabel, atau istilahnya adalah marginal produk, MP, yang didapatkan dari selisih antara TP total produk per selisih tenaga kerja atau labor. Kemudian produk rata-rata. Kalau produk rata-rata itu didapatkan dari atau AP, average product, adalah dari produk total produk TP per tenaga kerja L. Seperti kemudian kita melihat hukum produk marginal yang semakin menurun ini. Jadi tidak serta-merta ketika jumlah pekerja itu terus bertambah, lalu outputnya itu juga terus bertambah, tidak. Malah justru kita lihat di sini ketika jumlah pekerja itu ditambah sampai 8, ya outputnya semakin bertambah. Tapi ternyata ketika ditambah menjadi 9 dan 10, outputnya justru berkurang dan sehingga marginalnya malah 0 dan minus begitu. Misalnya ketika jumlah pekerja 2, outputnya masih 10, marginalnya 6. Tapi ketika 8, jumlah pekerja 8, outputnya memang sudah pada titik tertinggi 32, sehingga marginalnya 0. Tapi ketika ditambah lagi menjadi 9, produknya menjadi menurun ya, 30 dan akhirnya marginalnya menjadi minus.
Berikutnya, biaya produksi. Terbagi menjadi yang pertama biaya tetap atau fixed cost, itu biaya yang harus ada dalam proses produksi. Ini tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya unit barang dan jasa. Contohnya biaya kontrak atas bangunan, biaya pembayaran bunga atas utang atau gaji pegawai tetap. Kemudian ada biaya variabel atau variable cost. Ini biaya yang harus dikeluarkan sesuai dengan besarnya output. Jadi kalau semakin besar output, itu semakin besar biaya variabelnya. Misalnya bahan baku untuk memproduksi output, tenaga kerja bagian produksi, atau bahan bakar. Kemudian ada total cost atau biaya total, itu penjumlahan dari biaya tetap dan biaya variabel. Itulah secara matematis atau total produk. Total cost itu sama dengan fixed cost, biaya tetap, ditambah dengan variable cost atau biaya variabel. Kemudian biaya marginal atau marginal cost. Ini adalah tambahan biaya yang diperlukan untuk memproduksi satu unit tambahan output, misalnya seperti di tabel. Ketika unitnya itu 0, biaya totalnya adalah 550. Namun ketika unitnya bertambah 1, biaya totalnya 850. Jadi dari 850 ke 550, selisihnya itu 300, itulah biaya marginal. Berikutnya average cost atau biaya rata-rata. Terbagi menjadi biaya total rata-rata, biaya tetap rata-rata, biaya variabel rata-rata. Ini gampang sekali. Jadi untuk mencari biaya total rata-rata itu adalah biaya total cost, biaya total itu dibagi dengan jumlah produk atau quantity. Kalau biaya tetap rata-rata itu fixed cost-nya dibagi dengan quality. Kalau biaya variabel rata-rata, itu total biaya variabelnya dibagi juga dengan jumlah barang atau quantity tadi. Seperti yang ada di tabel, ini average total cost, jadi total produk rata-rata itu adalah kita cari total produk ini dibagi dengan jumlah produk. Jadi 850 dibagi dengan 1, 850, 1100 dibagi 2, 550 begitu. Kemudian ini fixed cost, average fixed cost atau biaya tetap rata-rata. Kita cari fixed cost-nya dibagi dengan jumlah produk. Ini misalnya 550 dibagi 2, maka 275. Kemudian ini total biaya variabel atau rata-rata biaya variabel. Average variable cost. Maka kita cari variable cost-nya. Misalnya ini 550, kuantitinya 2. 550 dibagi 2, maka 275. Begitu. Kemudian berikutnya adalah penerimaan. Jadi secara umum, penerimaan ini diartikan sebagai sejumlah uang yang diterima dari berbagai sumber. Yang pertama ada penerimaan total atau total revenue atau penerimaan yang didapat perusahaan dari menjual produknya. Itu caranya adalah dengan hanya mengalikan harga dengan jumlah barang yang terjual atau price dikali dengan quantity. Kemudian ada penerimaan rata-rata atau average revenue atau AR ya. AR ini secara matematisnya adalah total penerimaan total dibagi dengan jumlah barang yang terjual. Kemudian penerimaan marginal ini adalah penerimaan rata-rata persatuan produk yang dijual. Jadi didapatkan dari penerimaan total unit ke N itu dikurang dengan penerimaan total unit sebelum N. Begitu. Berikutnya, laba maksimum. Jadi kondisi yang menunjukkan titik keuntungan maksimum perusahaan itu berada di mana titik MR itu sama dengan MC atau penerimaan marginal itu sama dengan biaya marginal. Berikutnya distribusi sebagai kegiatan ekonomi. Kita masuk ke subbab 2.
Distribusi itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang atau lembaga untuk menyampaikan barang dan jasa dari produsen ke konsumen yang membutuhkan. Kemudian ini adalah pihak-pihak dalam distribusi. Yang pertama ada agen. Agen itu adalah perantara yang melakukan pembelian dan penjualan dengan perjanjian. Kemudian ada makelar. Ini adalah perantara yang menjual atau membeli barang atas nama orang lain. Ada komisioner. Ini perantara pemasaran seperti makelar yang menguasai atau memiliki barangnya. Kemudian ada importir. Ini badan atau perusahaan yang membeli barang dari luar negeri untuk dijual di dalam negeri. Ada eksportir, ini badan atau perusahaan yang menjual barang yang dihasilkan oleh produsen dalam negeri ke luar negeri. Kemudian ada pedagang besar atau grosir, ini pedagang yang membeli dan menjual barang dalam jumlah besar. Dan terakhir ada pedagang eceran, ini pedagang yang membeli barang dari produsen atau pedagang besar, kemudian menjual barang tersebut kepada konsumen. Berikutnya, faktor yang mempengaruhi distribusi. Jadi, ada faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi. Yang pertama yaitu produk, yang kedua yaitu pasar, yang ketiga yaitu produsen, dan yang keempat yaitu perantara. Kemudian mata rantai distribusi. Yang pertama, mata rantai sangat panjang. Jadi di sini menempatkan agen tunggal untuk seluruh Indonesia, kemudian ke agen untuk setiap provinsi, kemudian subagen untuk setiap kota, grosir, dan baru akhirnya ke pengecer. Kemudian ada mata rantai panjang. Ini misalnya mempergunakan agen untuk provinsi, subagen untuk setiap kota, grosir, dan akhirnya ke pengecer. Kemudian mata rantai saluran distribusi agak pendek. Jadi ini menggunakan dua tingkat, yaitu grosir dan pengecer. Kemudian yang keempat, mata rantai distribusi pendek. Ini menggunakan satu perantara, yaitu pengecer. Yang terakhir, mata rantai sangat pendek atau langsung. Jadi ini perusahaan menjual barang yang langsung pada konsumen akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.